Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang menjadi dasar kenapa saya terjun sebagai seorang terapis. Mengapa saya terjun menjadi seorang praktisi, terutama praktisi Tibbun Nabawi. Karena mungkin Bapak Ibu sudah sering kali mendengar ya, sudah sering kali mendengar bahwa penyakit A tidak ada obatnya, penyakit B sulit diobati, penyakit C itu penyakit yang memang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar itu gitu. Makanya melalui hadis ini saya ingin menjelaskan bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan. Ya. Jadi kita yakini dulu bahwa setiap penyakit akan ada obatnya. Kalau sampai sekarang belum ada obatnya, artinya apa? Artinya ilmu kita yang belum sampai ke sana. Bukan tidak ada obatnya, tapi ilmu kita yang belum sampai ke sana. Contohnya HIV atau AIDS. AIDS memang sampai saat ini dikatakan belum ada obatnya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya yakin akan ditemukan obatnya. Kenapa kalau sekarang masih belum ditemukan obatnya? Karena penderita AIDS, mayoritas untuk zaman sekarang adalah hukuman. Ya. Mayoritas hukuman kepada mereka-mereka yang melakukan maksiat. Baik itu zina, baik itu pengguna narkoba, ya. Itu rata-rata diberikan oleh Allah hukuman berupa penyakit AIDS atau virus HIV. Tapi seiring berjalannya waktu, para penderita HIV ini nantinya punya keturunan. Keturunannya yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kena dampaknya, kena efeknya. Tubuhnya imunitasnya lemah karena memang genetisnya memiliki imunitas yang lemah. Tidak mungkin Allah tidak adil. Allah itu maha adil. Saya yakin begitu. Nantinya banyak generasi-generasi yang terkena HIV karena ulah orang tuanya, saya yakin obatnya sudah ditemukan. Makanya saya yakin hadis ini, ma anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya atau obatnya. Apalagi penyakit-penyakit yang lainnya. Saya yakin Allah sudah hadirkan obatnya itu tidak jauh-jauh di sekitar kita. Dan harus kita yakini itu. Contohnya, di depan rumah saya, ya di sini, di depan rumah saya, di depan klinik saya, tumbuh subur pohon kersen. Kalau di Jawa Barat itu namanya pohon kersen. Nggak tahu kalau di luar Jawa Barat ya namanya apa. Tapi kalau di Jawa Barat itu namanya pohon kersen. Itu tumbuh lebat sekali. Buahnya lebat, daunnya lebat, dan pohonnya tidak terlalu tinggi sehingga mudah orang memetiknya gitu. Lebat sekali. Ternyata setelah saya tafakuri di sekitar saya itu banyak orang yang terkena penyakit diabetes, banyak orang yang terkena penyakit kolesterol. Sementara menurut hasil penelitian, daun kersen itu bagus untuk penyakit diabetes, bagus untuk penyakit kolesterol, bagus juga untuk penyakit jantung. Masya Allah, Allah sebetulnya sudah menyiapkan itu dari jauh-jauh hari sebelum penyakit diabetes merebak di lingkungan saya gitu, di lingkungan sekitar tempat saya tinggal. Tapi kita tidak tahu waktu itu. Setelah ada beberapa orang yang memahaminya, akhirnya sekarang daun kersen itu banyak sekali yang memetik. Hampir setiap hari ada yang meminta, Pak minta daunnya, Pak minta daunnya untuk obat, Pak minta daunnya untuk obat. Dan masa Allahnya Pak, Bu ya, ketika daun kersen itu dipetik, semakin banyak orang yang membutuhkannya, daun kersen itu tidak sampai mati, malah semakin tumbuh subur, semakin banyak daunnya, semakin lebat buahnya juga. Masa Allah, itu kekuasaan Allah. Maka saya yakin, oh ternyata benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah melalui hadis ini, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obatnya memang kadang-kadang tidak jauh-jauh di sekitar kita. Ya. Makanya ketika Bapak Ibu menderita sebuah penyakit, coba lihatlah di sekitar kita ada nggak tumbuhan yang memang sebelumnya tidak ada, sekarang jadi ada. Gitu. Kalau memang ada, siapa tahu itu memang obatnya. Bisa jadi itu obatnya. Saya punya pengalaman lagi Pak Bu ya, pernah menangani orang yang terkena gagal ginjal, orang yang terkena batu ginjal, sudah berobat kemana-mana belum sembuh juga.
ketika saya diundang ke rumahnya untuk home care, saya melihat di halaman rumahnya banyak tumbuh daun tempuyung. Dan itu tumbuh liar, tidak ditanam gitu ya. Tumbuh liar daun tempuyung. Karena saya sudah belajar tentang tanaman herbal, saya bilang ke pihak yang punya rumah, Pak, mohon maaf saya tanya, ini daun tempuyung ini sudah lama tumbuh atau belum? Kayaknya sih belum, Pak. Paling sekitar 1 tahun, 2 tahun ke belakang. Masya Allah, ternyata Allah sudah menyiapkan obat untuk Bapak. Apa maksudnya, Pak? Daun tempuyung ini, Pak, salah satu obat untuk penyakit batu ginjal. Saya bilang gitu. Yang benar, Pak. Benar, Pak. Silakan dibuka jurnalnya, silakan dibuka hasil risetnya. Daun tempuyung ini ternyata yang memiliki khasiat menghancurkan batu, Pak. Batu di dalam tubuh Bapak, di dalam ginjal Bapak. Si Bapak eh, terinspirasi termotivasi juga dari ucapan saya. Beliau lakukan apa yang saya sarankan, yaitu dengan merebus daun tempuyung itu, diminum, dan masa Allahnya hanya dalam waktu beberapa minggu saja batunya sudah keluar dengan sendirinya dalam bentuk-bentuk butiran-butiran kecil ketika buang air kecil. Tidak sakit begitu dikeluarkan, tidak terlalu sakit. Dan ketika dicek, batunya sudah hilang, masa Allah. Nah itu yang menjadikan bukti keyakinan bahwa benar Allah itu pasti menurunkan obatnya jika Allah menurunkan penyakit. Itu suatu keniscayaan. Tidak mungkin Allah tidak menurunkan obatnya. Pasti ada obatnya. Pertanyaannya tadi, apakah kita sudah mempelajarinya atau belum? Kebanyakan kita tidak mempelajari itu. Mungkin hanya sebagian kecil saja di antara kita yang mempelajari itu. Bahkan terapi sendiri pun jarang, jarang sekali yang benar-benar mempelajari akan hal tersebut. Termasuk saya sendiri pun mungkin bisa dibilang orang yang malas gitu. Orang yang malas mempelajari itu. Padahal kalau mau lebih capek lagi belajar, saya yakin banyak sekali yang bisa saya ketahui. Tapi ya karena kemalasan saya, Masya Allah ya subhanallah jangan diikuti, jangan dijadikan inspirasi. Memang saya akui saya orang yang malas gitu, malas belajar akhirnya banyak tidak tahunya. Tapi mudah-mudahan melalui adanya event-event seperti ini, saya termotivasi lagi untuk belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Karena saya yakin di antara semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, itu juga memiliki kemampuan, memiliki pengalaman yang jauh lebih hebat dibanding saya. Cuma Bapak Ibu mungkin sekarang menurunkan egonya, menurunkan kerendahan hatinya, mau mengikuti program ini, mau mengikuti acara ini. Dan mudah-mudahan dengan ketulusan Bapak Ibu bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama yang kita pahami. Yang kedua, saya itu mempelajari herbal itu ya atau em, menjual herbal itu tidak dengan mahal karena benar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebentar ya. Ada telepon masuk dulu agak penting.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada sedikit gangguan soalnya ada barusan telepon urgent, jadi mungkin mengganggu ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf karena memang itu berhubungan dengan orang tua saya gitu, jadi saya harus angkat gitu ya. Oke, saya kembali. Ini tadi yang pertama ya, yang pertama bahwa kita yang harus yakini sebagai seorang terapis itu bahwa setiap penyakit itu insya Allah ada obatnya karena Allah sudah menurunkan. Nah, sekarang kita harus tahu obatnya yang paling baik itu apa? Ya tentu saja obat yang herbal. Tentu saja obat yang herbal. Kenapa yang terbaik itu herbal? Karena herbal itu alami, ya, dan berasal dari tumbuhan dan jelas berkhasiat. Ya. Bagaimana kalau yang non herbal, yang kimia? Yang kimia pun bukan tidak ada khasiat, cuma sebagaimana kita tahu, bahkan pihak-pihak nakes konvensional pun tahu, untuk obat-obatan kimia itu memang khasiatnya sementara, tidak berkhasiat secara holistik. Ya, tidak berkhasiat secara holistik, makanya lebih utama lagi, bahkan banyak sekali dokter-dokter sekarang yang menganjurkan pengobatannya secara alami, kembali ke herbal. Dokter Zaidul Akbar, Dokter Agus Rahmadi, ya, Dokter Cahyono itu kan memang menganjurkan kembali kepada alam karena mereka paham bahwa yang alami itu jauh lebih baik. Kenapa jauh lebih baik? Karena tubuh kita sendiri pun lebih mudah menerima yang alami. Contoh orang tua zaman dulu ketika makannya hanya rebusan, kukusan gitu ya, yang belum begitu mengenal gorengan, belum begitu apalagi junk food, fast food gitu ya. Lihat usia harapan hidupnya itu jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi gitu dibanding kita kita yang sudah mengenal MSG, yang sudah mengenal junk food, yang mengenal fast food, itu har- angka harapan hidupnya memang tidak setinggi orang tua zaman dulu. Atau masyarakat yang tinggal di perkotaan, itu angka harapan hidupnya lebih rendah dibanding masyarakat yang tinggal di pedesaan. Karena tadi nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya sudah jauh dari kata alami. Sementara herbal, yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, jelas bahannya alami dan itu akan berhasil. Berikutnya, konten-konten yang ada pada herbal kami ya itu ada beberapa. Yang pertama kontennya tepat. Supaya herbal itu berhasil tentu saja kontennya tepat. Kita nggak mungkin memberikan resep kepada orang yang sakit mah tapi herbalnya untuk masalah jantung, itu kan tidak nyambung. Terus bagaimana dengan herbal-herbal yang sifatnya kayak apa ya, herbal sapu jagat kayak habatus sauda. Habatus sauda kan untuk semua jenis penyakit hadisnya ada gitu ya. Kalau herbal seperti habatus sauda, memang itu kontennya, isinya lebih ke apa namanya, lebih ke imunitas, lebih ke imunitas. Ketika imunitasnya bagus, maka hampir semua jenis penyakit akan bisa ternetralisir. Beda kalau imunitas kita jelek, imunitas kita rendah, hanya terkena virus flu saja, itu sakitnya bisa sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi kalau imunitas kita bagus, maka dikasih virus apapun, kemungkinan virusnya mental. Nah, itu yang terdapat dalam habatus sauda. Habatus sauda itu memang herbal yang sifatnya bisa meningkatkan imunitas dan bisa menetralisir jika ada virus-virus yang masuk. Itulah kenapa herbal habatus sauda bisa mengobati hampir semua jenis penyakit, seperti sesuai dengan hadisnya. Tapi apakah habatus sauda bisa dikonsumsi oleh semua orang? Tentu saja, yang namanya herbal, yang namanya nutrisi, itu ada kontraindikasinya, ya, ada efek sampingnya. Tetap, kalau ada yang berkata bahwa herbal itu tidak ada efek samping, itu berarti belum belum belajar herbal secara keseluruhan. Herbal tetap ada efek samping. Ya. Herbal tetap ada efek samping. Contohnya habatus sauda, ketika diberikan kepada orang yang memiliki sindrom panas, itu akan semakin panas. Habatus sauda ketika diberikan kepada orang yang memiliki sindrom panas, semakin panas. Nantinya akan apa? Akan mengurangi mengurangi efek dari habatus sauda itu sendiri. Ya. Makanya konten herbal itu harus tepat. Tepat itu seperti apa? Tepat sesuai untuk jenis penyakitnya. Kayak tadi,
jenis penyakitnya penyakit-penyakit yang diakibatkan karena sindrom dingin. Maka herbal yang kita berikan yang mengatasi sindrom dingin. Penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh serangan virus, maka herbal yang kita berikan antivirus, antibakteri, antioksidan. Herbal apa penyakit-penyakit yang diakibatkan karena menurunnya imunitas, maka kita berikan herbal yang meningkatkan imunitas. Karena kalau tidak tepat seperti itu, walaupun ada khasiatnya, tapi minim potensi kesembuhannya. Makanya konten kita tuh harus tepat sesuai jenis penyakitnya dan sesuai dengan kondisi tubuh. Kalau tubuhnya memang tidak ada alergi terhadap herbal-herbal tertentu, kita jangan paksakan. Contoh ya, kita tahu yang namanya daun sirsak itu bagus untuk anti kanker. Ketika ada orang yang terkena tumor, memang lebih atau kanker, memang lebih efektif kalau kita kasih daun sirsak. Tapi ternyata asam uratnya tinggi, maka itu pun harus kita atur. Oh, berarti bukan daun sirsak nih, karena daun sirsak itu kontraindikasi terhadap asam urat. Bagusnya apa? Bagusnya kulit manggis berarti. Gitu. Makanya sebagai seorang terapeuti itu kita harus paham ke sana. Jadi cara meresepkan pun kita tidak sembarangan. Karena kita tuh tujuannya menjadi herbalis, bukan jualis, bukan hanya menjual herbal gitu. Tapi kita memberikan resep herbal sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang tidak perlu membeli herbal yang ada di tempat kita, misalkan dia punya bahan-bahannya di rumah, ya kenapa tidak kita anjurkan saja bahan yang di rumah mereka suruh jadikan yang mereka konsumsi sebagai herbalnya, sebagai obatnya. Contoh ketika ada orang yang punya penyakit kolesterol, memang kita punya obat kolesterol, tapi di rumahnya bawang putih banyak, pegagan punya, madu juga ada. Kenapa kita tidak resepkan itu saja? Oh, ibu di rumah punya bawang putih, punya pegagan, punya madu, itu bu yang bisa dijadikan untuk obat ibu gitu, obat kolesterol ibu, obat darah tinggi ibu, itu yang bisa dijadikan. Nggak harus kita paksakan beli dari tempat kita, nggak harus. Itu herbalnya. Jadi kita punya stok herbal di tempat kita tuh hanya sekedar membantu, bukan untuk memaksakan orang membeli itu. Maaf. Walaupun memang ya kita pun butuh gitu, butuh orang membeli herbal-herbal itu, tapi tidak memaksakan. Itulah bedanya kita dengan MLM. Kalau MLM itu mau tidak mau, butuh tidak butuh, mereka harus beli. Karena kalau mereka tidak beli, kita tidak punya poin. Mungkin ada yang sudah pernah ya terjun ke MLM ya, harus menjaring orang dulu, harus punya poin dulu, baru kita punya penghasilan. Tapi yang di bawah kita yang bergeraknya masih masif, penghasilannya masih di bawah kita. Makanya kami sama sekali tidak setuju dengan proses sistem MLM. Kami di sini tidak sama sekali tidak menggunakan sistem itu. Silahkan ditanyakan kepada reseller-reseller kami. Tidak ada sama sekali sistem-sistem MLM yang kami pakai. Mohon maaf ya, sebentar. Ya, jadi kontennya tepat dan lebih baik lagi ada di sekitar kita. Karena seperti tadi yang saya contohkan di awal, ternyata awal itu biasanya memberikan herbal itu tidak jauh-jauh ada di sekitar kita. Contohnya kenapa di daerah eh, di daerah pegunungan itu banyak ditumbuhi sama antana, sama pegagan. Karena ternyata di daerah pegunungan itu kebanyakan orang terkena pembekuan pembuluh darah akibat hawa dingin. Sementara antanan atau pegagan itu bagus untuk melancarkan sirkulasi darah, mengencerkan darah. Kalau yang tinggal di pantai, kenapa tumbuhnya banyak pohon kelapa? Karena yang tinggal di pantai itu kebanyakan makanannya ikan asin, ikan-ikan laut yang memang berpotensi meningkatkan tensi darah. Air kelapa itu bagus sekali untuk menetralisir itu. Nah, makanya benar-benar Allah itu maha adil kalau untuk penyakit-penyakit untuk kita, Allah itu sudah siapkan obatnya di sekitar kita. Untuk penyakit kita, Allah sudah siapkan obatnya di sekitar kita. Makanya kita itu harusnya lebih yakin ketika kita ada yang merekomendasikan obat yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya ketika ada mohon maaf ya, laki-laki yang daya stamina seksualnya menurun,
banyak orang yang merekomendasikan ginseng. Benar ya? Banyak orang yang merekomendasikan ginseng. Kenapa? Karena memang hasil penelitian ginseng itu bisa meningkatkan libido. Tapi sebetulnya ginseng meningkatkan libido untuk siapa? Memang untuk orang-orang yang di sekitar Asia Timur, Cina, Jepang, Korea, dan sebagainya. Untuk kita nih yang tinggal di Asia Tenggara, apakah ginseng cocok? Bisa cocok. Tapi sebetulnya ada yang lebih cocok. Buahnya kecil, bulat. Kalau di daerah Sunda itu namanya lenca. Lenca itu peningkat libido alami. Ya, peningkat libido alami lokal. Jadi kita tidak perlu cari ginseng jauh-jauh. Kita cukup konsumsi itu aja bisa membantu kok sebetulnya. Nah, makanya selama ada herbal yang tepat di sekitar kita, lebih baik kita konsumsi itu daripada kita mencari herbal-herbal yang direkomendasikan oleh apa namanya, oleh eh, terapis-terapis yang merekomendasikan herbal-herbal dari luar negeri mungkin. Beda dengan zaitun atau habatus sauda gitu ya. Kalau zaitun dan habatus sauda itu memang ada keberkahan di dalamnya. Hadisnya memang menyatakan itu. Tapi kalau herbal-herbal lain, ya ada yang dari Cina, dari Amerika, dari Jepang gitu kan. Banyak yang seperti itu. Nah, itu memang kurang direkomendasikan selama masih ada herbal di sekitar kita yang kontennya mirip, khasiatnya mirip, lebih baik gunakan itu. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau kita mengkonsumsi herbal yang ada di sekitar kita. Makanya kami menjual herbal itu tidak mahal, cenderung terjangkau. Mungkin di sini sudah ada beberapa orang yang membeli herbal kami, insya Allah terjangkau. Tapi walaupun murah, tidak murahan, ya. Insya Allah tidak murahan. Bahkan sempat ada yang komen di Facebook saya gitu ya, ketika saya share harga herbal untuk diabetes, harganya cuma 35.000. Ada yang komen, saya aja bertahun-tahun menggunakan obat yang mahal tidak sembuh-sembuh. Ya iya, ya, ya iya. Kalau memang cara mengkonsumsinya pertama tidak sesuai, dosisnya tidak sesuai, kemudian kontennya pun tidak pas gitu ya, gaya hidup tidak diperbaiki, ya bagaimana mau bisa memberikan khasiat yang maksimal. Tapi kalaupun hanya mengkonsumsi herbal yang murah ini, kalau dosisnya sesuai, cara konsumsinya disesuaikan juga, pola hidupnya disesuaikan juga, dan tidak lupa berdoa kepada Allah, insya Allah saya aku yakin bisa memberikan khasiat yang luar biasa. Ya, karena mahal itu bukan patokan bahwa herbal itu berkhasiat. Sekali lagi, mahal itu bukan patokan obat itu berkhasiat. Banyak sekali kasus yang sudah berobat ke dokter puluhan juta, ratusan juta, ternyata sembuhnya dengan herbal yang harganya mungkin di bawah 100.000. Banyak sekali kasus seperti itu. Banyak sekali juga kasus yang berobat kemana-mana belum sembuh-sembuh, dibekam hanya yang dibekam yang hanya bayarnya mungkin di bawah 100.000, Allah izinkan untuk sembuh. Banyak yang seperti itu. Makanya kita di sini percaya diri walaupun menjual harga murah, tapi bukan berarti murahan. Kenapa? Kami menjual dengan harga murah karena kami mengambil dari bahan dasar yang ada di sekitar kita. Bahan dasarnya melimpah, tidak sulit mencari bahan bakunya. Makanya ya kalau bahan bakunya gampang, otomatis harganya pun murah. Kita beli dari supplier, dari petaninya. Toh gampang kok, bahan bakunya tidak tidak sulit menanamnya juga. Kemudian apa? Daya tumbuhnya juga cepat. Makanya tidak ada salahnya kalau kita berikan itu dengan harga murah juga. Tidak sampai harus memberatkan orang lain. Karena saya pernah melihat herbal yang kontennya sama dengan herbal yang kami produksi, harganya jauh lebih mahal. Banyak sekali saya lihat itu. Kok bisa seperti itu? Mereka termakan oleh sugesti. Karena yang mempromokan orang terkenal, yang mempromokan orang yang memang sudah punya popularitas. Padahal bukan itu, ya, bukan itu. Selama kita yakin kontennya memang pas untuk kondisi tubuh seseorang, untuk penyakit seseorang, ya sudah kita berikan saja herbal tersebut. Makanya selama ini saya kalaupun menggunakan herbal orang lain, saya tidak melihat mereknya. Saya lihat kontennya. Ini apa saja kontennya? Oh, ini kontennya ini. Oh iya, cocok untuk ini. Silahkan pakai yang ini. Walaupun di sampingnya ada herbal yang mereknya lebih terkenal mungkin gitu ya. Tapi ya kita tadi yang seperti tadi
merek, harga jual itu tidak menjamin khasiat. Untuk herbal ya, merek ataupun harga jual tidak menjamin khasiat. Karena bagaimanapun kita berobat itu lalu cocok-cocokan. Kalau memang cocok, insya Allah, walaupun tanpa mengeluarkan biaya, kita ngambil dari belakang rumah kita, itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, ada di sekitar kita dan mulai di depan. Itulah kenapa herbal kami tidak terlalu mahal, herbal kami murah. Ya. Nah, jadi kami itu eh, dalam meresepkan herbal pun tidak sembarangan. Walaupun murah, walaupun terjangkau hasil apa harganya, tapi dalam persiapannya kami berdasarkan sifatnya. Oh, ini sifatnya herbal panas. Maka kita kombinasikan dengan herbal dingin supaya apa? Supaya lebih bisa diterima oleh semua kondisi. Untuk yang kondisi panas boleh, untuk yang kondisi dingin boleh, gitu ya. Sesuai juga dengan farmakologinya. Oh, ini herbalnya sifatnya diuretik nih. Memang ini cocok untuk detoksifikasi, untuk pembuangan. Oh, ini sifatnya tonikum nih. Ini memang herbalnya untuk yang meningkatkan energi karena ini penyakitnya memang kekurangan energi gitu ya. Kemudian eh, kita pun sesuai berdasarkan kombinasi bahan ya. Jadi tadi ada yang dari bahannya yang sifatnya panas kami kombinasikan dengan yang dingin supaya netral supaya bisa masuk ke semua kalangan dan meminimalisir DOC ya. Mungkin banyak yang bertanya DOC itu apa? DOC itu direct of cure. Direct of cure itu ketika minum herbal biasanya disakitkan terlebih dahulu. Karena herbal itu sifatnya menyembuhkan, tidak seperti obat kimia yang sifatnya meredakan. Herbal itu sifatnya menyembuhkan. Maka kalau untuk menyembuhkan, contohnya lambung kita yang sakit, yang langsung disembuh itu lambungnya. Disentuh lambungnya. Oh, ternyata di lambungnya sakitnya itu ada luka. Maka dioleslah lukanya supaya tertutup. Memang resikonya sakit dulu, perih dulu. Tapi setelah perihnya hilang, sakitnya hilang, lukanya kering, nanti ketika konsumsi herbal itu akan semakin nyaman. Beda dengan kimia. Kalau kimia itu kebanyakan hanya pereda nyeri. Saat itu dimakan enak, nggak terasa sakit. Tapi si lukanya belum disembuhkan, hanya sensasi nyerinya yang dihilangkan. Makanya cuma terasa saat itu saja. Ketika obatnya habis, terasa lagi. Beda dengan herbal. Justru ketika pertama ngomong konsumsi, kadang-kadang terasa dulu sakitnya. Kadang-kadang disakitkan dulu gitu. Tapi setelah sembuh, insya Allah sembuhnya maksimal, sembuhnya paripurna, tidak kambuh lagi gitu. Itu DOC ya, itu namanya DOC. Dan DOC itu biasanya berlangsungnya tidak lama Bapak Ibu. DOC itu berlangsungnya antara 3 hari sampai 1 minggu. Kalau lebih dari seminggu masih dirasakan sakit ketika mengkonsumsi herbal, berarti tidak cocok. Contoh saya sudah seminggu mengkonsumsi herbal mah nih, herbal untuk lambung. Awal-awal begitu mengkonsumsi sakit dulu, lambung saya sakit. 2 hari, 3 hari masih sakit. Seminggu masih sakit. Oke, berarti herbal ini tidak cocok, ganti dengan herbal yang lain. Beda kalau misalkan 1 hari sakit, 2 hari sakit, 3 hari udah mulai enak, 4 hari enak, 5 hari enak, berarti cocok. Jadi sakit di awal-awal itu benar-benar DOC. Tapi kalau terus-terusan rasa sakitnya, berarti itu bukan DOC, tapi itu ketidakcocokan herbal, makanya harus diganti. Ya, itu ya yang harus kita pahami bahwa di herbal itu ada yang namanya DOC. Herbal harus kita ketahui sifatnya ada yang panas ya seperti jahe, habatus sauda, kencur, ada juga yang dingin kayak zaitun, lidah buaya, alang-alang, dan ada juga yang netral. Madu, madu itu sifatnya netral. Makanya herbal apapun yang kita konsumsi ketika dikombinasikan dengan madu itu akan lebih maksimal khasiatnya. Kenapa bisa lebih maksimal? Karena madu itu bisa menjadi katalisator, mempermudah herbal diserap oleh tubuh. Sebenarnya seperti itu. Kita punya penyakit mah contohnya ya, kembali ke mah. Punya penyakit mah. Mah itu cocoknya oleh kunyit. Ya. Mah itu cocoknya oleh kunyit. Tapi kadang-kadang untuk orang yang memiliki sindrom panas ketika makan kunyit, itu akan semakin panas. Maka ketika dikombinasikan dengan madu, ya itu akan lebih efektif. Tidak terlalu panas ke tubuhnya karena dinetralkan dulu, tapi khasiatnya tetap terjaga gitu. Itulah luar biasanya madu. Makanya kenapa Allah sampai mengabadikannya di dalam Al-Quran di surat An-Nahl tentang khasiat madu. Karena memang madu itu memiliki khasiat yang luar biasa sebagai katalisator jika kita mengkonsumsi herbal dan kalau dimakan tunggal itu meningkatkan imunitas, membantu metabolisme juga.
Itu luar biasanya madu. Ya. Berikutnya, secara farmakologi pun kita perhatikan dalam meresepkan herbal itu ya. Kami di sini meresepkan herbal secara farmakologi. Jadi ini ada sifat-sifat yang memang dimiliki oleh herbal-herbal. Ada yang sifatnya antioksidan, ada yang sifatnya antibiotik, ada yang antivirus, antiinflamasi, antipiretik, analgesik, dekongestan, diuretik, ekspektoran, laksatif, tonikum, dan sebagainya gitu. Ini yang kita gunakan. Oh, ada orang yang memang penyakitnya terkena akibat adanya bakteri, adanya virus, makanya kita gunakan herbal antioksidan, antivirus, antibiotik gitu ya. Oh, ini ternyata herbalnya penyakitnya karena adanya penumpukan toksin pada tubuhnya, maka digunakanlah herbal-herbal sifatnya diuretik untuk bisa membantu mengeluarkan toksinnya, mendetoksnya. Oh, ini ternyata batuk nih, batuknya karena dahak yang menumpuk gitu. Maka kita gunakan herbal-herbal pengencer yang sifatnya ekspektoran. Oh, ini penyakitnya ternyata mengganggu imunitas, imunitasnya menjadi lemah, tenaganya menjadi lemah. Kita bantu dengan herbal-herbal yang sifatnya tonikum. Itu baru setelah kita bantu dengan resepkan herbal-herbal ini, baru kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Oh, Bapak, tadi keluhannya ini herbalnya yang ini, Pak. Oh, Bapak tadi keluhannya ini, maka herbalnya yang ini. Itu yang kami lakukan itu seperti itu. Makanya ke para reseller itu kadang-kadang bertanya dulu kepada kami, Pak, ini saya punya pasien keluhannya ini. Kira-kira herbal yang cocok apa ya? Herbalnya yang ini, Pak. Oh iya, pakai yang itu. Dan alhamdulillah hampir semuanya mendapatkan testimoni yang baik. Setelah kita resepkan sesuai dengan kebutuhannya, alhamdulillah hampir semuanya itu mendapatkan testimoni yang baik. Ya walaupun memang ada yang mendapatkan DOC terlebih dahulu kemudian kapok, ada gitu ya. Padahal sebetulnya itu masih dari fase DOC karena penggunaannya belum seminggu. Mungkin saja setelah seminggu bisa mengalami proses perbaikan, tapi karena mungkin sudah tidak nyaman, ya akhirnya kapok ganti dengan herbal yang lain. Ada juga yang seperti itu. Tapi kami selalu meresepkan herbal itu kepada para reseller menggunakan rumus ini dulu. Oh, apa nih keluhannya apa? Maka kita analisa, ini kemungkinan ada masalahnya di organ ini. Sifatnya seperti ini, maka kita berikan herbal yang memang memungkinkan. Dan biasanya tidak kami berikan herbal tunggal. Contohnya, kami punya herbal yang namanya Acid Go untuk asam urat. Tapi karena ada penyebab asam uratnya itu karena kolesterol yang menumpuk, maka kita kombinasikan antara Acid Go dengan herbal kardio. Supaya apa? Supaya kolesterolnya pun terbantu diturunkan, asam uratnya pun terbantu, dan dua-duanya saling sinergi. Contohnya seperti itu. Jadi kami meresepkan herbal kepada para reseller. Seperti itu contohnya. Ya. Nah, ini direct of cure. Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi herbal, memang suka ada DOC, direct of cure, efek negatif menuju proses penyembuhan dan berlangsung hanya dalam kurun waktu tertentu dan tidak berlangsung lama. Contohnya tadi cuma 3 sampai 7 hari mungkin efeknya tuh. Tidak sampai tidak sampai harus lama mengkonsumsi itu, masih terasa sakit, masih terasa tidak nyaman di tubuhnya, kita masih sebut DOC. Itu bukan DOC, itu salah diagnosa, itu salah peresepan. Makanya kalau udah seminggu masih dirasa tidak cocok, ganti herbalnya. Ya. Tapi kalau cuma DOC, ya, kalau cuma DOC itu diatasinya hanya dengan dibantu dosisnya saja. Misalkan ketika kita merekomendasikan dosisnya sekali minum 3 kapsul misalkan. Ternyata tidak enak ke tubuhnya. Oh, kurangi pada 2 kapsul aja. Biasanya kalau sudah dikasih pengurangan seperti itu, bisa lebih nyaman, bisa lebih turun rasa sakitnya dan lebih nyaman ke tubuhnya. Bisa seperti itu. Tapi ketika dikurangi herbalnya, kombinasinya pun dirubah, masih terasa sakit, berarti itu herbalnya yang salah. Ya, tidak cocok herbalnya, ganti dengan herbal yang lain. Ya. Karena DOC itu adalah memang terjadi ketika mengkonsumsi herbal, tapi hanya sementara, hanya ketika terjadi proses penyembuhan luka di awal, penyembuhan organ di awal gitu, tidak terus-terusan. Makanya suka ada DOC terlebih dahulu ketika mengkonsumsi herbal. Ya, contohnya ini herbal kopi ini, kita gunakan herbal kopi ini salah satu produk unggulan ya, produk unggulan kami. Herbal kopi ini karena memang bisa meningkatkan stamina dan vitalitas, mengatur tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah, antioksidan alami, aman bagi lambung. Karena kontennya itu kopi asli Gunung Halu. Kenapa saya gunakan kopi asli Gunung Halu? Karena pertama karena tempat saya di Gunung Halu di Bandung Barat, dan ternyata
kopi Gunung Halu ini sudah diakui dunia internasional, Bapak Ibu. Tahun 2020, kopi Gunung Halu ini mengalahkan kopi Gayo, mengalahkan kopi Lampung, mengalahkan kopi Lembang di kontes kopi internasional di Prancis. Kopi Gunung Halu juara kedua di bawah kopi Brazil. Insya Allah. Jadi, alhamdulillah saya ditempatkan oleh Allah di salah satu sentra penghasil kopi terbaik di dunia, salah satu sentra penghasil kopi terbaik di dunia. Ya. Nah, saya pun kombinasikan karena kopi kalau dimakan tunggal memang bagus. Ya. Yang tidak bagus itu ketika kopi dicampur gula putih, dicampur susu, itu tidak bagus. Walaupun kopinya kopi asli ya, tapi ketika dicampur gula putih, ketika dicampur susu, itu malah menjadi mengurangi khasiatnya. Tapi kalau kopi dikonsumsi tunggal, apalagi dengan diminum pahit, itu bisa menetralisir diabetes, itu bisa menurunkan tensi darah, menstabilkan tekanan darah, melancarkan sirkulasi darah, dan bagi lambung pun aman. Apalagi kalau cara minumnya tepat, cara penyeduhannya tepat. Kopi dikonsumsi dengan kondisi yang seharusnya berwarna hitam. Tapi kita kadang-kadang tidak suka. Sukanya kopi itu manis, manisnya dengan susu, manisnya dengan gula putih, manisnya dengan krim gitu. Ya, akhirnya khasiat kopinya hilang. Makanya kalau laki-laki lah apalagi gitu ya, suka-suka kopi pahit itu bagus untuk stamina Pak Bu, untuk vitalitas. Karena dengan pahitnya kopi itu membantu pankreas menambahkan insulin ke dalam darah kita sehingga potensi-potensi diabetes yang mengakibat yang menjadi salah satu penyebab, mohon maaf ya, impoten itu bisa dihilangkan ketika kita mengkonsumsi kopi dengan rasa yang asli sesuai. Itu bisa membantu menetralisir ya kadar gula. Makanya biasanya kalau peminum kopi alami, tapi ya peminum kopi alami itu kekuatan vitalitas prianya hampir bisa dipastikan meningkat. Beda dengan kopi-kopi instan. Kalau kopi instan itu hasil survei, kopi instan yang masih yang ada rasanya itu kadar kopinya paling tidak lebih dari 10% katanya. 10-20% kadar kopinya. Sisanya cuma perasa saja. Perasa dan pewarna saja. Kopinya hanya 20%, Bang. Sisanya essence, sisanya perasa. Apalagi kalau kopi-kopi yang sudah mengandung susu, sudah mengandung gula dan larut, tidak ada ampasnya. Itu hanya sirup saja. Kopinya hasil fermentasi saja, itu pun cuma beberapa persen. Beda dengan kopi asli. Kalau kopi asli itu memang khasiatnya luar biasa. Makanya di sini saya membuat ramuan itu benar-benar kopi asli yang pasti ada ampasnya. Jadi ampasnya tidak hilang, yang pasti ada ampasnya. Plus saya tambahkan herbal-herbal lain sesuai presentasi yang dibutuhkan. Ada ekstrak ginsengnya untuk menambah stamina lagi, madunya ya untuk menjadi katalisator supaya lebih mudah diserap tuh. Kayu manis juga untuk meningkatkan panas tubuh, menstabilkan tekanan darah dan gula aren. Kenapa saya pakainya gula aren? Supaya lebih ada rasanya. Jadi minum kopinya tidak terlalu pahit. Memang sesuai dengan selera. Beda kalau kita gunakan gula putih. Kalau kita gunakan gula putih itu bisa mengakibatkan diabetes. Tapi kalau gula aren kecil kemungkinan kita terkena diabetes. Makanya kami gunakan herbal-herbal ini untuk kopi. Alhamdulillah ini menjadi salah satu herbal yang menjadi best seller di kami. Kopi herbal. Ini produk baru, sekitar 2 bulan kami launching. Alhamdulillah sudah 100 pot yang keluar. Lebih mungkin untuk saat ini sudah lebih. Dan memang itu khasiatnya memang luar biasa. Bagi mereka yang sudah merasakan, di sini sudah hadir dulunya Pak Beben ya. Seperti Pak Beben sudah merasakan, bahkan sudah mentestimonikan ke orang lain. Rata-rata yang sudah meminum kopi ini, langsung, kalau kata Pak Beben, langsung jerang katanya gitu. Mesti nggak tahu sudah hadir atau belum ya Pak Bebennya. Mudah-mudahan sudah ya. Karena katanya beliau masih ada kegiatan sih katanya. Tapi beliau katanya mau hadir. Mudah-mudahan sudah hadir. Ya, itu. Ini salah satu bestseller. Selain ini ada juga yang menjadi bestseller kami itu adalah Herba Cardio. Herba Cardio ini adalah untuk mengatasi masalah kardiovaskuler seperti hipertensi, kolesterol, dan stroke. Bahan dasarnya yang kami gunakan bawang putih dan antanan. Banyak ya di dapur kita pun saya rasa semuanya punya. Cuman kami meresepkannya sesuai dengan kebutuhan.
Biasa saja kalau memang ibu di rumah, saya lebih suka mengkonsumsi langsung bawang putih sama antanan, saya konsumsi langsung, boleh, tidak masalah. Tapi untuk praktisnya, gunakan aja yang ini, supaya lebih praktis saja gitu. Kalau untuk bikin sendiri mungkin kita perlu rebus dulu, perlu kukus dulu si bawang putihnya, antaranya kita perlu rebus dulu atau kita perlu kukus juga gitu. Dan minumnya pun kadang rasa pahit, ya, rasa panas juga. Tapi kalau konsumsi ini insya Allah tidak terlalu. Makanya kita manfaatkan fasilitas ini supaya lebih mudah mengkonsumsi. Tapi kalaupun memang ibu atau bapak lebih suka yang asli, yang langsung, silakan saja. Tidak ada paksaan kami dalam menjual itu. Ya. Ini juga Fitmah, ini juga salah satu produk unggulan kami ya. Jadi ada 3 produk yang unggulan, tapi yang lain pun alhamdulillah tidak mengurangi khasiatnya. Ya, yang lain pun tidak mengurangi khasiatnya. Alhamdulillah banyak khasiat juga gitu. Tapi kalau untuk 3 tadi ya, kopi herbal, kardio, dan Fitmah itu benar-benar yang paling best seller. Ya. Ini Fitmah mengatasi mah, gastritis, dan GERD. Bahan dasarnya kunyit dan antanan juga, temulawak, dan temu putih ya. Kunyit putih, ada juga kunyit putih yang kami gunakan di sini. Air batuk, ini juga untuk batuk kering, batuk lejan, alergi, dan berdahak. Bahan dasarnya kencur dan jahe. Simpel ya, tidak yang aneh-aneh. Kenapa saya gunakan yang asli Indonesia gitu? Karena memang kita orang Indonesia, ya otomatis cocok dengan herbal yang ada di Indonesia. Cocoknya dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia. Gitu. Seperti ini herbal gurah, akar senggugu, jahe, dan lada putih. Ini juga asli Indonesia semuanya. Dan khasiatnya luar biasa ketika sudah meminum herbal gurah yang asalnya banyak dahak, itu berkurang dahak itu tidak sampai keluar, tidak harus keluar dari mulut. Ketika bangun tidur tiba-tiba BCR-nya lebih banyak, dan ketika BAB pun kadang-kadang si dahaknya ikut keluar juga gitu. Jadi proses ekspektorannya itu tidak langsung keluar dari mulut, dari hidung, tidak seperti menggurah pada umumnya gitu, tapi ini mengencerkan dahak yang ada di tenggorokan, di saluran paru-paru, diencerkan supaya lebih mudah dikeluarkan pada saat sekresi, pada saat pembuangan gitu. Jadi jangan berpikir wah ini herbal gurah nanti muncul dong, enggak seperti itu. Ya. Kemudian remalinu, nah ini saya gunakan pegagan dan kunyit, ya. Supaya apa? Membantu rematik dan pegalinu. Seperti tadi ya, kenapa orang-orang di pedesaan itu banyak eh, apa banyak ditumbuhi antanan di daerah-daerahnya, di sekitarnya itu banyak ditumbuhi antanan karena memang penyakit orang pedesaan itu kebanyakan rematik karena suhu udaranya dingin sehingga mengalami pembekuan pembuluh darah. Akhirnya kita gunakan itu untuk mengatasi rematik dan pegalinu. Sakit pinggang juga gitu ya. Kecuali kalau sakit pinggangnya akibat ginjal beda lagi. Tapi kalau sakit pinggangnya akibat ototnya yang bermasalah, itu kita bisa gunakan ini. Kemudian ada glukostav. Kalau glukostav ini untuk menstabilkan kadar gula di dalam darah dan membantu pankreas supaya membantu sistem metabolisme. Bahan dasarnya sambiloto, pegagan, ekstrak bidara, dan kunyit. Masih masih produk-produk Indonesia semuanya, masih herbal-herbal Indonesia semuanya, dan ada di sekitar kita. Kalau semuanya tinggal di kampung ya seperti saya yang tinggal di kampung, mudah menemukan ini gitu. Dan sambiloto saya sering menemukan. Bidara saya juga banyak menemukan. Apalagi pegagan dan kunyit itu sangat banyak sekali. Ya. Kemudian asid go ini untuk mengatasi asam urat ya, asid atau asam urat. Bahan dasarnya mungkin kalau di Sunda itu namanya daun kiurat atau daun sendok gitu ya, ekstrak kumis kucing dan ekstrak daun salam. Saya gunakan itu. Simpel ya. Ternyata tidak susah. Dan kalaupun nantinya Bapak Ibu punya bahan-bahan dasar ini semuanya di rumah, mau dimakan langsung atau mau dikonsumsi langsung, silakan juga. Ya. Cuma tadi kami memberikan yang praktis saja. Ini supaya lebih mudah aja diminum yang ini. Tapi kalau mau yang itu silakan. Ya. Kalau buat saudara saya yakin semuanya sudah tahu. Nah ini tata cara menjadi reseller di tempat kami Bapak Ibu. Ya. Ini tata cara menjadi reseller di tempat kami. Saya yakin semua yang hadir di sini ini ingin menjadi reseller, tapi masih bingung bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara kami menjual apa namanya cara kami menjual herbal-herbal yang ada gitu. Makanya kami memberikan satu mekanisme.
Jadi mekanisme seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menggunakan HP-nya saja, modalnya cukup HP-nya saja. Tidak perlu ada deposit dulu ke kami, store dulu sekian rupiah, tidak perlu. Tidak perlu store dulu, 0 rupiah pun tidak perlu store ke kami, 1 rupiah pun tidak perlu store ke kami. Kalau atau harus beli berapa dulu herbalnya supaya bisa jadi member? Enggak harus. Ya, tidak harus menjadi ada ketentuan harus membeli sekian dulu menjadi member, tidak. Terus bagaimana cara kita menjual? Cara Bapak Ibu menjual, kalau memang mau jadi stokis, mau menstok barang, silahkan beli sesuai kebutuhan. Misalkan beli 10-20 botol, otomatis kalau beli 10-20 botol, kami diskon sampai 25%. Ya. Kalau misalkan mau belinya sampai 20 botol, ada diskon dari kami 25%. Nanti Bapak Ibu silahkan menjual sesuai harga yang Bapak Ibu mungkinkan di situ. Dari kami misalkan jual 30 beli 35.000 di kami dan sudah dapat diskon 25% nih karena belinya banyak. Bapak Ibu ingin menjualnya 50.000, 60.000 di tempatnya, silakan. Boleh. Ya. Tidak ada larangan. Selama masih sesuai masih tidak terlalu jauh dari kelayakan gitu. Jadi kalau mau tadi ya kalau mau belinya stokis, mau beli banyak sampai 20 botol, kami berikan diskon 25% Bapak Ibu. Ya. Kami berikan diskon 25%. Dan nanti Bapak Ibu mendapatkan brosur herbal yang tidak ada harganya. Kami berikan brosur digital ya, tapi ya brosur yang tidak di print. Berikan brosur digital yang disimpan di HP itu yang tidak ada harganya. Jadi ketika Bapak Ibu merekomendasikan kepada pasiennya, pasien itu sakit ini kok herbalnya, tapi tidak ada harganya. Oh, berapa harganya? Silahkan Bapak Ibu yang tentukan. Gitu. Silahkan Bapak Ibu yang tentukan. Misalkan beli dari saya 30.000 nih, udah dapat diskon 25% karena belinya banyak. Ah, saya pengen jual 50.000, boleh. Bahkan kemarin ya, saya ada reseller, ya. Mohon maaf jangan coret-coret Bapak Ibu ya. Jangan coret-coret itu slide-nya jangan coret-coret nih. Saya ada reseller yang beli herbal di tempat kami 35.000. Beliau jual berapa? Beliau jual 100.000. Luar biasa ya. Tapi apakah menyalahi? Ya selama akan dengan penjual dengan si pembelinya memungkinkan, silakan. Pak Jainuddin, mohon maaf jangan dicoret-coret itu, ya, jangan coret-coret itu slide-nya, mohon maaf. Oke, kembali. Kemarin saya baru dapat reseller yang laporan, Pak, saya jual 100.000, alhamdulillah Pak, mau beli katanya. Keberatan nggak beliau? Nggak Pak, alhamdulillah, karena saya lihat beliau juga ya kondisi ekonominya memang di atas, kemudian apa namanya merasakan khasiat dari herbal yang saya berikan sebelumnya, memang terasa. Jadi begitu beliau jual sampai 100.000, tidak keberatan. Ya alhamdulillah kalau gitu Pak. Yang jelas kalau dari kami ya sudah, Bapak menjual membeli sesuai dengan ketentuan yang ada di kami. Bapak harga dari kami 30.000 ya sudah, Bapak beli 30.000. Mau menjualnya jadi berapapun terserah Bapak. Itu yang pertama kalau mau jadi stokis. Tapi saya nggak punya modal kalau harus beli banyak sekaligus. Mungkin pertanyaannya banyak seperti itu ya. Tapi saya kalau beli banyak sekaligus saya tidak punya modal. Bagaimana caranya? Caranya Bapak cukup rekomendasikan saja. Tidak perlu Bapak membawa herbal ke tempat ke tempat pasiennya gitu. Oh, Bapak diterapi misalkan oleh Bapak gitu ya. Ada pasien diterapi oleh Bapak misalkan. Tapi harus minum obat nih. Oh, Bapak nanti beli obat ini aja. Nanti dikirim dari kantor kami. Bilang aja gitu. Nanti dikirim dari kantor kami Pak ya, ada ongkirnya sekian. Bapak bayarnya COD aja supaya si pasiennya ini tidak tidak khawatir kalau misalnya nyetor uang dulu takutnya barangnya nggak datang. Banyak kan kejadian gitu ya. Barangnya nggak datang padahal uang udah masuk. Nah, supaya mengurangi kekhawatiran itu, suruh saja dia bayarnya COD. Ya, dia bayarnya COD. Nah, ketika dia bayar nantinya, Bapak yang mereka merekomendasikan langsung dapat insentif 20%. Gitu. Jadi Bapak tidak perlu stok barang, cukup berikan aja. Nanti kami kirim.
gitu. Misalkan Pak Imam Syafi'i ini datang datang mendatangi pasiennya, pasiennya punya keluhan mah contohnya, pasiennya mengalami keluhan mah, tapi bapak nggak bawa herbalnya, bapak berikan aja perlihatannya brosurnya, ini Pak kami dari kantor kami ada nih herbal untuk mah, harganya 30.000 Pak, misalkan kalau yang sudah ada harganya ya, harganya 30.000 Pak, kalau mau beli silahkan nanti kantor kami yang ngirim, cuma ada ongkirnya. Oh iya boleh boleh misalkan, si pasiennya beli langsung, Pak Imam Syafi'i kirim alamatnya ke kami ke call center kami, kirim alamatnya, nanti kami kirim tek, ke pasiennya bayar COD 30.000 plus ongkir misalkan berapa ongkirnya sesuai tempat kan ya, plus ongkir. Nah setelah si pasiennya itu bayar, bapak mau ngambil insentifnya silakan boleh, insentifnya ada 20% gitu. Kalau beli banyak tadi stokis ya, kalau belinya di atas 20 botol itu ada diskon 25%. Itu silakan mau diambil diskon atau mau dijadikan insentif itu silakan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau mau dijadikan diskon berarti insentifnya tidak dapat gitu. Karena kan tidak mungkin udah dapat 25% kita tambah lagi 20% kan nggak mungkin gitu ya. Kita pun dengan perhitungan juga kami juga di sini mengambil labanya tidak terlalu banyak. Dilihat sendiri lah harganya pun tidak seberapa ya. Tidak terlalu mahal harganya jadi otomatis mungkin labanya tidak terlalu besar juga. Makanya ya kita sesuaikan. Kalau untuk stokis tadi kalau mau sekaligus beli banyak kami berikan diskon 25%. Tapi kalau yang di reseller tadi yang merekomendasikan ke pasien-pasiennya gitu ya, kami berikan 20%. Kami beri insentifnya 20%. Tapi saya punya trik lain, Pak. Misalkan seperti itu. Saya punya trik lain. Dari bapaknya 30.000 nih. Saya mau jual ke pasien 60.000 ah. Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Nanti Bapak laporan aja, Pak. Saya beli fitmah. Misalkan saya beli fitmah nih untuk pasien saya. Terus saya jual 60.000, Pak. Nanti kalau sudah barangnya sudah sampai, yang 30.000 aja jatah saya ya. Boleh. Yang 30.000 aja jadi jatah Bapak. Plus tambahan insentif 20%. Ya. Plus tambahan insentif 20%. Saya tadi ada yang seperti itu tadi. Ya. Tadi ada yang seperti itu. Dia menjual ke pasiennya 50.000. Pak, saya jualnya 50.000. Oke, saya kirim barangnya sekaligus sekaligus pembayarannya ya sebesar 50.000. Nanti setelah pasien itu bayar, yang 20.000-nya saya setorkan ke tipe apa sih yang merekomendasikannya. Nanti itu jadi milik milik Bapak ya yang 20.000-nya, plus nanti saya kasih 20% untuk insentifnya. Gitu. 20% dari 30.000 berapa? 6.000 ya. 6.000 dari 30.000, 20%-nya 6.000. Jadi nanti saya setorkan ke Bapaknya 26.000. Gitu. Saya mau jualnya lebih lebih mahal lagi. Misalkan ada yang beli kardio 35.000 nih harganya nih. Saya jual ke pasiennya 75.000 misalkan. Boleh. Nanti saya kirimkan barang beserta dengan tagihannya 75.000. Nah, yang 40.000-nya saya berikan ke Bapak sebagai pemberi rekomendasi. Plus saya tambahin karena insentif setiap kali penjualan insentifnya 20%, saya berikan juga dia 20%-nya. Yang 20% dari 35.000, 7.000. Jadi saya kasihnya 47.000. Nah, kalau misalkan Bapak menjual 75.000. Sistemnya seperti itu. Apakah harus ada pembelanjaan minimum? Tidak, tidak harus. Karena kami di sini bukan MLM. Dan kenapa kami merekomendasikan pembelanjaan secara COD? Ya, supaya pasiennya pun tidak merasa khawatir. Tidak merasa khawatir kalau barangnya dikirim, kalau uangnya sudah ditransfer, barangnya tidak dikirim. Mengurangi hal kekhawatiran itu. Jadi, kalau misalnya Bapak mau ini, udah COD aja lah bayarnya, biar ini, biar enak. Barangnya datang, tinggal bayar aja. Kan lebih enak gitu. Tidak ada yang khawatir masa tertipu gitu. Ya. Itu yang saya gunakan metode yang selama ini dengan reseller gunakan lebih simpel. Tidak harus punya modal terlalu banyak dulu ya. Tadi kalau memang mau stok barang silahkan. Tapi kalau memang terbatas budgetnya, dan seperti saya sendiri pun memang merangkak dari bawah gitu ya, jadi memang tidak punya dulu gitu ya. Sekarang bisa memproduksi dengan sendirinya, ya sistemnya tadi aja, yang reseller saja. Nanti untuk para reseller, saya berikan brosur yang tidak ada harganya. Jadi ketika pasien bertanya, dokter saya minum apa dong? Nanti Bapak minum ini nih. Ada nggak barangnya? Ada, tapi di kantor nanti dikirim ya. Nanti dikirim ke tempat Bapak.
Oh gitu, dikirim ke tempat saya. Iya. Bayarnya gimana COD? Harganya berapa? Silahkan Bapak tentukan. Silahkan Bapak tentukan. Harganya sesuaikan saja. Wah, kalau ini sih orangnya kayaknya high class nih. Saya kasih harga agak tinggi aja. Ya, ya tapi sesuai ya. Jangan terlalu berlebihan. Misalkan dijual 35 juta kan nggak mungkin juga gitu. Biasanya 35.000, Bapak jual 35 juta ya. Itu mah saya yakin nggak akan ada yang beli gitu. Ya. Jadi pembeliannya seperti itu gitu. Ini, nih, ini karena orangnya agak high class nih, herbal yang 35.000 saya jual 100.000 ah. 100.000 Pak. Oh iya siap Pak, nggak apa-apa. Nanti Pak ini ya dikirim COD aja bayarnya Pak. Oke kan, jadi masa tenang kan ya kalau nunggu barang aja. Ketika barangnya datang, dibayar ke kurirnya, ada laporan ke kami. Oh, tadi kan si Bapak ini jualnya 100.000, berarti ada bagian si Bapaknya 65.000. Saya berikan, transferkan ke Bapak. Plus ditambah dengan insentif ya seperti itu. Jadi cara reseller dari kami itu seperti itu Pak. Saya lebih pahami ya. Cara reseller tempat kami seperti itu. Jadi tidak harus, karena banyak sekali yang bertanya harus dapat diskonnya berapa persen. Terus apa namanya, harus pembelian berapa banyak dulu. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Nah sekarang mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa lebih memahami gitu ya, terpahamkan bahwa oh ternyata metode resellernya seperti itu. Kemarin di grup ada yang menyarankan bagaimana kalau misalkan kirim dulu herbal ke tempat terapisnya supaya apa? Supaya kita bisa bawa-bawa dulu. Itu namanya konsinyasi kan ya? Itu namanya konsinyasi. Kalau konsinyasi itu biasanya harus ada trust, kepercayaan. Seperti kayak supplier-supplier mengirim barang misalnya ke Alfamart, ke Indomart, itu kan sudah ada kepercayaan bahwa Alfamart dan Indomart kalau terjadi penumpukan barang tinggal ambil ya. Atau misalkan kalau tidak terjual bisa diambil lagi ke tempatnya. Atau misalkan kayak orang-orang yang jual salad-salad gitu ya, yang masukin barang ke warung-warung, itu kan ada kepercayaan bahwa warungnya di sini, ya, warungnya di sini. Jadi kalau misalkan tadi nanti pembayarannya macet, barangnya tidak laku, itu bisa diambil ke tempatnya. Tapi kalau misalkan bahwa kayak kemarin yang disampaikan oleh beberapa calon reseller yang ingin disimpan barang di tempatnya dulu, mohon maaf untuk saat ini kami belum membuka konsinyasi. Karena apa? Karena selama ini yang kita ketemukan baru via online. Mohon maaf sekali, kita belum tahu track record Bapak Ibu dalam bermuamalah. Karena kan dalam bermuamalah itu perlu ada akad. Akad itu harus sama-sama dipahami dan sama-sama harus saling menguntungkan. Kalau saya memberikan konsinyasi kepada orang-orang yang memang belum kenal secara personal apalagi gitu ya, belum kenal secara personal, tiba-tiba saya berikan konsinyasi, khawatirnya ada sesuatu yang jadi diharapkan. Kita silaturahim sudah terjaga dengan baik selama ini gitu sebagai sebagai mungkin narasumber dengan alumni gitu ya, sudah terjaga dengan baik, jangan sampai ternoda oleh hal-hal seperti itu, karena saya sendiri merasakan gitu ya, saya sendiri merasakan pernah tertipu oleh terapis bahkan yang sudah punya nama besar di dunia terapi, ya. Sudah punya nama besar di dunia terapi tapi saya sampai masih bisa tertipu. Oleh karena itu supaya saya menjaga kemungkinan itu terjadi, saya merekomendasikan saya membuka kebijakan tidak ada dulu konsinyasi yang saya terapkan sampai saat ini. Ya. Ada memang beberapa orang yang sudah saya titipkan herbal di tempatnya, tapi memang sudah tahu track recordnya seperti apa, sudah kenal dalam jangka waktu yang cukup lama, jadi trustnya sudah terbentuk. Tapi kalau memang yang belum pernah ketemu, hanya baru chat-chat saja, baru kenal via online, ya untuk mengurangi resiko Bapak Ibu mohon maaf saya belum bisa memberikan konsinyasi. Nah, mungkin caranya seperti tadi saja supaya sama-sama untung. Silakan Bapak Ibu jual ke pasiennya berapapun yang sesuai, yang bisa disesuaikan. Nanti sisa kelebihan dari pembayaran pasiennya kami transferkan ke Bapak Ibu. Ya, kami transferkan ke Bapak Ibu ditambah dengan insentif yang memang menjadi haknya Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk yang konsinyasi mohon maaf, saya belum bisa memberikan. Kenapa? Untuk menjaga sama-sama kepercayaan kita. Alhamdulillah kalau dengan reseller-reseller yang lain sampai saat ini sudah berjalan setahun lebih, tidak ada masalah.
Bahkan ada reseller yang tidak mau mengambil insentifnya, Pak. Beliau tidak mau mengambil insentifnya. Beliau sumbangkan ke yayasan yang saya pimpin. Karena yayasan saya di sini menaungi satu pondok pesantren. Beliau sumbangkan. Padahal beliau itu adalah salah satu bestseller beliau itu salah satunya. Tapi beliau tidak mau mengambil itu. Masya Allah ya. Tapi ya kalau misalnya Bapak Ibu perlu untuk diambil, silakan ambil. Kapan mau diambilnya? Terserah. Tidak ada batas waktu. Misalkan saya sudah insentif saya sudah sekian ratus ribu, mau diambil boleh. Baru sekian puluh ribu, tapi karena ada kebutuhan mau diambil boleh juga. Tidak ada batas waktu, tidak ada ketentuan harus diambil setelah sekian lama, enggak. Sebutuhnya saja. Saya mau tabung dulu insentifnya sampai sekian juta misalkan nantinya. Sampai sekian banyak insentifnya bisa tabung dulu. Baru saya ambil, silahkan, nggak apa-apa. Jadi tidak ada batasan, ya tidak ada batasan. Cuman mungkin kalau sudah banyak, sayanya yang agak kaget ngasihnya gitu. Wah, udah harus setor banyak nih gitu ternyata. Cuman kan itu udah hak Bapak Ibu ya, udah haknya Bapak Ibu ya tetap harus saya kasihkan. Seperti yang selama ini dilakukan, pas ada insentif sekian ya, saya mau mau ambil, oh boleh silakan. Karena emang kami sudah pisahkan ini insentif para reseller sudah dipisahkan di rekening tersendiri gitu. Supaya apa? Supaya nggak kepake Bu, Pak. Repot pakai pakai hak orang itu repot. Naudzubillah kepake hak orang lain itu repot. Makanya kalau sampai saat ini manajemen kami untuk reseller di save di rekening yang lain sehingga untuk pembelian pemberian insentifnya dari rekening tersendiri gitu. Ya itu Bapak Ibu ya untuk masalah mekanisme reseller tempat kami seperti itu. Jadi tidak ada harus deposit dulu, tidak ada harus stok barang dulu gitu ya, pembelian berapa dulu, tidak ada. Kalau mau silahkan, tapi tidak harus gitu. Kalau mau misalnya stok juga nggak apa-apa, dan bisa dilakukan dari rumah seperti para reseller-reseller yang sudah dilakukan gitu, yang sudah dilakukan. Banyak yang cuma share di status WhatsApp-nya, yang share di media sosialnya gitu. Yang nyangkut langsung order ke kami, Pak Adin, ada yang mau beli ini nih, ada yang mau beli herbal ini nih. Saya kirim, setelah dikirim sampai bayar, saya transferkan insentifnya. Oh nggak mau ambil dulu Pak insentifnya, disimpan dulu, boleh. Gitu. Jadi begitu ya, tidak harus ada stok barang, tidak harus deposit, tidak harus rekrut orang apalagi ya, tidak harus. Karena kalau sistem rekrut orang itu jatuhnya ke MLM. Saya sangat tidak setuju dengan sistem seperti itu. Makanya kami memberikan insentif itu ya sesuai dengan hasil penjualannya saja. Kalau memang hasil penjualannya bagus, silahkan. Walaupun punya jaringan banyak, itu tidak kami lihat. Gitu. Yang kami lihat itu ya hasil penjualan. Karena kaidah jual beli ya itu ada uang, ada barang gitu. Ada uang, ada produk gitu. Ya, kaidah jual beli ya seperti itu gitu. Makanya kami menggunakan metode reseller seperti ini. Jadi tidak ada harus harus ada persyaratan-persyaratan tertentu. Terus bagaimana dengan ongkirnya? Kalau ongkir, Pak Bu ya, kalau misalkan di Jawa, Pulau Jawa nih, ongkir itu kalau pembelanjaan 100.000 untuk Pulau Jawa ya, pembelanjaan 100.000 kami kasih free ongkir. Kalau pembelanjaan 100.000 kami kasih free ongkir. Tapi kalau di luar Jawa, untuk mendapatkan free ongkir minimal pembelanjaan 200.000. Kalau di luar Jawa itu 200.000 karena ya ongkirnya juga lumayan. Kalau misalkan cuma 100.000 free ongkir ya kami tekor juga Pak harus tanggung itu. Makanya kalau untuk Pulau Jawa 100.000 insya Allah sudah dapat free ongkir. Tapi kalau luar Jawa baru 200.000 dapat free ongkir. Gitu ya. Simpelnya seperti itu Pak. Supaya tidak pusing, caranya seperti itu. Tapi kalau mau dengan cara yang tadi dicontohkan oleh beberapa alumni kami, mau jualnya dengan harga yang lumayan tinggi, ya silakan saja selama itu masih memungkinkan. Jangan sampai customernya atau pasiennya atau konsumennya kelihatannya agak sedikit mengkhawatirkan, kita jual dengan harga tinggi kan kasihan juga Pak. Ya, kasihan juga. Makanya sesuaikan saja kalau memang Bapak punya punya kebijakan tersendiri ya itu silakan Bapak saja. Ya.
Baik, saya akan mulai masuk ke chat nih, sudah banyak chat yang masuk ya. Eh Bisnis ini kan bukan MLM. Jika teman misalnya ingin menjualkan produk ini, keuntungannya apakah bisa kita janjikan untuk saya dan misalnya benefitnya selain keuntungan langsung dapat harga? Ya itu terserah, silakan ibu ya. Silakan ibu ya. Kalau misalkan ibu mau tadi mau membentuk jaringan ibu sendiri, ya boleh-boleh saja gitu. Tapi dari kami tidak apa tidak apa namanya tidak ada aturan untuk itu. Silakan ya. Jadi kalau untuk masalah seperti itu silakan ibu bikin rule-nya sendiri gitu. Bikin rule sendiri aja silakan. Ya. Spanduk herbal ini biar baga. Kalau mau bikin spanduk boleh-boleh aja Bu. Silakan. Silakan kalau mau bikin spanduk eh, dipersilakan saja. Saya bebas mungkin sekreatif mungkin gitu ya. Dan silakan gunakan logo kami gitu. Kalau memang yang dijual ya herbal kami, silakan gunakan logo kami. Gitu ya. Testimoni banyak, cuman di sini saya jarang share testimoni itu kenapa? Khawatirnya banyak orang yang termakan akibat testimoni ya. Khawatirnya karena termakan testimoni jadi apa ya berekspektasi lebih, banyak yang berekspektasi lebih karena termakan testimoni. Jadi saya jarang memberikan testimoni gitu ya. Kalau gitu saya salah harus kasih nomor rekening untuk kirim kelebihan dari harga jual konsumen. Iya Bu, betul. Ya, betul. Jadi kalau misalkan Ibu misalkan Pak saya jual ke konsumennya 70.000 nih, berarti saya punya kelebihan ya 35.000 gitu. Ya, boleh. Nanti saya kirimkan. Tapi misalkan kalau Ibu enggak, saya nggak ambil dulu, saya simpan dulu Pak satu ini sama insentifnya, itu juga boleh Bu. Nanti dikirimin sekaligus, itu boleh. Ya, tidak harus seperti itu. Untuk brosurnya Pak Ibu ya, brosurnya nanti saya akan kirim ke grupnya. Kalau soalnya memang sudah ada eh, grup khusus para reseller. Di situ di grup khusus reseller itu saya share sengaja yang tidak ada harganya. Kalau mau yang ada harganya boleh, tapi kalau yang saya share ke grup reseller biasanya yang tidak ada harganya. Kenapa? Karena tadi supaya Bapak Ibu bisa merekomendasikan herbal tersebut dan bisa menentukan eh, harganya di sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya. Herbalnya iya berupa kapsul ya, kecuali kopi dan madu ya. Kalau kopi dan madu ya jelas beda, tidak di kapsul. Kalau kopi kan serbuk, kalau madu ya cair gitu ya. Kalau yang lainnya berupa kapsul. Foto-foto buat di handphone ya, iya Bu tentu. Karena tadi kan sifatnya kita menjualnya via online, ya lebih banyak via online, maka pasti ada apa namanya gambar-gambarnya pasti jelas gitu ya. Draft dan harganya ada Pak, ada kalau di grup khusus reseller ada itu ya, Insya Allah. Berupa kapsul, sebotolnya sih 50 kapsul Pak, ya. Sebetulnya isinya 50 kapsul per botolnya. Cara untuk mengetahui ongkirnya bagaimana gitu ya kesalahan. Kalau Bapak ingin mengetahui apa namanya ongkirnya, konfirmasi dulu ke kami Pak, ya. Konfirmasi dulu ke kami untuk mengetahui ongkirnya supaya di sini kami cek dulu ke daerah mana. Oh, ke sana ongkirnya sekian gitu. Jadi Bapak tinggal nanti silakan dikasih tahu ke pasiennya sekian gitu. BP POM-nya kami sedang proses, Pak. Sedang proses, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini insya Allah keluar. Karena sudah diproses ya. Dari mulai NIB-nya sudah, terus layout-nya sudah kami kirimkan juga. Kami tinggal sedang menunggu proses prosesingnya juga, Pak. Karena memang ada beberapa persyaratan yang sedang dipenuhi. Jadi, apa namanya, beberapa persyaratan tersebut sedang kita penuhi dulu gitu. Tapi sedang dalam proses Pak. Alhamdulillah sekarang kami sedang menjalin komunikasi dengan pihak BPOM yang dari Dinkes Provinsi Jawa Barat. Insya Allah. Pasien kebanyakan dijelaskan kombinasi herbalnya apa saja Ustaz. Nanti kalau Bapak sudah tergabung di grup apa namanya di grup WhatsApp khusus resellernya, nanti ada beberapa variasi herbal yang bisa digunakan untuk beberapa jenis penyakit ya. Ada beberapa jenis. 20 botol jadi berapa? Tadi ya, kalau untuk mengetahui ini nanti di-share di grup ya. Nanti di-share di grup. Yang sudah ada harganya saya share, yang belum ada harganya pun saya share juga ya. Gitu. Jadi supaya bisa menghitung sendiri bisa menghitung juga gitu. Oh,
Kalau saya beli sekian, harganya sekian, ada potongan udah sekian, gitu. Bisa dihitung seperti itu. Aturan minum ada ya, di kemasan ada. Di kemasannya ada aturan minumnya. Jadi memang kami sudah siapkan, sebagai bentuk antisipasi, kami siapkan juga aturan minumnya. Ya. Jenis herbalnya kalau sampai saat ini ada 14 variasi herbal. Nanti silakan dilihat di ini ya. Nomor admin untuk pemesanan herbal ada. Nanti kalau misalkan Bapak sudah tergabung di grup, pesan herbalnya bisa di grup aja Pak, supaya bisa terdetek masuk ke database. Ya. Terdetek masuk ke database gitu. Berapa kali minum dalam sehari itu tergantung keluhan Pak ya. Dan itu memang di apa di kemasan ada dicantumkan ya, dicantumkan. Oke, sebentar ya, saya coba share. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bergabung dengan apa namanya dengan grupnya, grup khusus reseller, saya di kolom chat saya sudah tuliskan, silakan nanti bisa bergabung. Ya. Di kolom chat sudah saya tuliskan, silakan nanti Bapak Ibu bergabung ke grup ini, ke grup resellernya. Nanti di sana akan dibahas lebih detail lagi, akan dibahas lebih banyak lagi tentang mekanisme cara menjual herbal, khasiat-khasiat herbal dan yang lainnya yang dibutuhkan untuk para reseller. Jadi silakan di situ bergabung dulu ke grupnya. Di kolom chat sudah saya tulis tuh. Di kolom chat sudah saya tulis beberapa nomor link untuk gabung ke grup WhatsApp reseller. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, kenapa kami memberikan herbal dengan harga yang cenderung murah? Karena tadi pertama kami ingin membantu para pasien-pasien, para klien-klien kami itu untuk mendapatkan herbal apa namanya dengan harga terjangkau. Karena sekarang itu apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang ya, kondisi ekonomi yang sekarang agak sedikit apa ya, agak sedikit mengalami penurunan di berbagai macam sektor usaha sekarang ya, sedang mengalami banyak penurunan di berbagai macam sektor usaha, makanya yang namanya kesehatan tetap harus dijaga. Oleh karena itu kami siapkan herbal-herbal dengan harga terjangkau supaya pasien-pasien kita bisa menjangkaunya dengan mudah gitu. Dan caranya pun supaya tidak ada kekhawatiran pasien sudah setor uang tapi barangnya tidak datang, makanya bayarnya COD saja. Bayarnya COD saja. Karena ya tadi banyak sekali kasus yang sudah ditransfer uangnya barangnya tidak datang, itu kasihan sekali. Apalagi untuk kasus-kasus kesehatan seperti ini. Sudah menunggu kedatangan herbalnya untuk dikonsumsi, tapi malah nggak datang, malah uangnya hilang, herbalnya nggak datang. Nah, itu kan sangat tidak diharapkan. Oleh karena itu, kami buat metode eh, apa namanya, metode yang lebih simpel, gitu ya, yang lebih simpel, insya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan metode ini Bapak Ibu bisa terbantu juga mendapatkan apa namanya, mendapatkan tambahan, mudah-mudahan dan pasien-pasiennya terutama bisa terbantu juga mendapatkan herbal-herbal yang apa namanya yang dibutuhkan. Ya kalau mau stoknya tadi insya Allah ada diskon ya, ada diskon 20%. Ya. Kalau minum campur boleh nggak? Tidak berapa jam? Tergantung keluhan Pak. Kalau misalkan kayak contohnya kayak keluhannya kolesterol dan asam urat misalkan. Ada herba kardio sama acid go itu bisa dikombinasikan. Satu kardio, satu kapsul kardio sama satu kapsul acid go makan sekaligus itu juga nggak apa-apa. Ya, itu boleh seperti itu. Ya. Jadi silakan untuk yang dulu nanti keluarkan, oke nanti dimasukkan lagi oleh kami ya. Karena dulu dikeluarkan itu mungkin karena dulu tidak aktif ya, tidak aktif. Nanti bisa kami masukkan ulang. Ya, kami masukkan ulang. Di chat aja ke nomor saya Pak. Kalau tidak bisa masuk karena dulunya sempat dikeluarkan karena tidak aktif dulunya, nanti di chat saja mau minta masuk ke grup reseller gitu. Nanti kalau admin yang mau masukkan insya Allah bisa Pak. Ya, insya Allah bisa. Soalnya kalau masuk sendiri memang kalau sudah dikeluarkan agak eh, tidak bisa gitu. Tapi kalau misalkan admin yang memasukkan insya Allah bisa. Ya. Baik Bapak Ibu,
Baik, Bang Persetujuan Admin ya, baik. Itu saja mungkin ya untuk kesempatan malam hari ini. Supaya tidak terlalu malam, untuk lebih jelasnya insya Allah nanti kita akan bahas di grup WhatsApp. Insya Allah kita akan bahas di grup WhatsApp. Jadi silakan Bapak Ibu yang tertarik menjadi reseller, yang ada niatan untuk menjadi reseller, boleh bergabung di grup WhatsApp-nya. Nanti untuk diskusi lanjutan kita bahas di grup tersebut. Karena sekarang sudah malam, Indonesia bagian Barat sudah jam setengah 10, tengah mungkin setengah 11, dan untuk bagian timur sudah setengah 12. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Yang ketinggalan yang ketinggalan pembahasan dari awal, insya Allah nanti akan saya share rekamannya. Ya walaupun mungkin bagi yang sudah mendengarkan tidak perlu rekaman lagi ya, tapi mungkin bagi ada yang kurang jelas nanti bisa disimak rekamannya. Baik. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, marilah kita sama-sama tutup perjumpaan ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian Bapak Ibu ya, silakan kalau yang mau live silakan live.